Oke, saya Naila. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya pilih, yaitu studi kelayakan bisnis melalui pendahuluan, ruang lingkup, dan fondasi pokok kelayakan usaha. Yang pertama, mengenal studi kelayakan. Apa itu studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis adalah penelitian mendalam tentang layak atau tidaknya sebuah rencana bisnis yang didirikan dan dioperasionalkan secara berkala. Tujuan operasional menjamin stabilitas dan kelancaran usaha yang berjalan rutin dalam jangka panjang. Tujuan finansial memperoleh pencapaian laba maksimal dan aman dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Selanjutnya, perusahaan, bisnis, juga proyek. Perusahaan ialah organisasi formal yang mengolah keahlian serta sumber ekonomi menjadi barang atau jasa yang bernilai guna demi memenuhi kebutuhan konsumen dan meraup laba keberlanjutan. Bisnis, seluruh aktivitas yang dijalankan secara terstruktur oleh para pelaku perniagaan, yaitu produsen, pedagang, maupun industri, untuk memperbaiki standar hidup masyarakat. Selanjutnya, proyek. Usaha dengan perencanaan yang matang, yang memerlukan alokasi anggaran, pembiayaan, juga sumber daya khusus untuk mencapai suatu target dalam waktu tertentu. Selanjutnya ada ruang lingkup kajian SKB. Yang pertama, input kelayakan terpadu, yang mengkaji perpaduan berbagai elemen manajerial esensial, di antaranya manajemen pasar dan keuangan, manajemen operasional dan teknis, serta ketentuan hukum pemerintah. Untuk output dan inovasi, menerjemahkan hasil kajian menjadi keputusan strategis, seperti keputusan final, memberikan argumen mutlak apakah rencana tersebut berada pada koridor layak ataukah tidak. Selanjutnya ada inovasi berkelanjutan sebagai batu loncatan penting untuk melahirkan ide baru yang inovatif demi kelangsungan usaha. Selanjutnya, pentingnya menjalankan SKB, usaha baru dan ekspansi, wajib disusun baik dalam saat merintis toko maupun usaha baru saat mengembangkan lini bisnis yang sudah eksis. Keterbatasan sumber daya, mengatur penggunaan dana modal, alat, serta tenaga kerja terbatas agar tidak sia-sia. Selanjutnya ada maksimal laba bisnis, memastikan penanaman modal mengarah ke produk paling menguntungkan. Selanjutnya keterkaitan sosial dan publik, mengutamakan keselarasan antara kepentingan warga dan kebijakan formal pemerintah. Selanjutnya tujuan utama kajian SKB. Yang pertama, menghindari risiko kerugian, menyusun taktik antisipasi guna menekan kemungkinan kegagalan finansial, memudahkan perencanaan, membantu manajemen merumuskan rencana kegiatan kerja yang lebih terarah dan logis, memudahkan pelaksanaan kerja, menuntun operasional lapangan agar berjalan efisien, hemat waktu dan tepat sasaran, memudahkan pengawasan dan pengendalian, mengontrol jalannya operasional serta mempermudah evaluasi korektif jika melenceng. Selanjutnya, dua keuntungan utama. Yang pertama, manfaat ekonomi atau financial benefit, menjamin tingkat pengembalian dana, keamanan modal, serta prospek dividen bagi pemodal, pemilik, serta mikro perbankan. Selanjutnya ada manfaat sosial, social benefit, membuka lapangan kerja baru, memicu laju ekonomi lokal, serta mendukung program kesejahteraan masyarakat. Adapun 6 aspek kelayakan utama, yang pertama aspek hukum, yang kedua aspek politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang ketiga aspek pasar dan pemasaran, yang keempat aspek organisasi dan sumber daya manusia, yang kelima aspek operasional dan teknologi, yang keenam aspek keuangan. Berikut adalah fokus analisis dan parameter pokoknya. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan SKB. Yang pertama, penemuan ide, yaitu mencari ide yang pas dengan hati, mumpuni secara teknis, serta yakini menguntungkan. Kedua, tahap penelitian, mengumpulkan data mentah di lapangan, mengolah data, juga menyusun hasilnya. Yang ketiga, tahap evaluasi, menguji usulan bisnis berdasarkan estimasi pengeluaran waktu, pengerjaan, dan proyeksi laba berkelanjutan. Yang keempat, pengurutan prioritas usulan kelayakan bisnis yang akan diwujudkan terlebih dahulu. Yang kelima, rencana kerja, menyusun langkah realisasi tempat usaha atau proyek, serta mempersiapkan struktur manajemen. Yang keenam, mulai mengeksekusi pembangunan fisik, serta menjalankan bisnis secara rutin dan kontinu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih dan selamat malam.